Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, ada kasus yang paling besar yang menimpa perjalanan anak-anak pada saat ini. Yang pertama tuh ada anak yang menggorok ibunya. Jadi dia kesal terhadap ibunya, lalu kemudian ibunya lagi duduk, kemudian digorok lehernya. Itu kasus yang terbaru 3 bulan yang lalu. Lalu ada lagi seorang anak yang dia ngagelek anaknya nuju bobo ku motor. Jadi dia minta pulsa 50.000, bapaknya tidak punya, lalu dia kasih 30.000, lalu kemudian digelek ku ramana nuju bobo. Dan yang terbaru ini bukan di luar negeri. Yang terbaru berada di mana? Ada seorang anak yang dia itu kemudian menjatuhkan dari lantai 8. Dari lantai 8. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini menjadi persoalan yang sangat rumit dalam kehidupan kita. Kebetulan saya menangani anak-anak yang bermasalah, dari yang tidak mau sekolah sampai anak-anak yang dia itu tidak mau ataupun dalam perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Nah, ternyata yang menjadi persoalannya adalah apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak sekarang ini luar biasa. Ya, karena punya urang sambung banyak dan penting mah urang ngobrol kayak iman tong ngaji. Da jamaah mah lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Ya, lamun di sana ngaji sok ngobrol jamaah mah. Tah ayeuna mah urang ngobrol kayak nya ngarang ngaji. Ya, biasanya begitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran anak dengan harta selalu digandengkan oleh Allah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Kemudian innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Kenapa harta dengan anak selalu digandengkan oleh Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal kamari anu kantos ka Hollywood kaduruk sadaya. Semua bangunan-bangunan di sana itu kemudian apa? Itu terbakar semuanya. Tapi anu aneh-aneh, Bu. Anu aneh, Pak. Ataupun daerahnya terbakar, tapi jalan anu pupus saketik. Jeung aneh ini tahu bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata pohon-pohon di sana itu jalan yang terbakar. Ini hebatnya sekali Allah. Makanya dalam hati atau dalam Al-Quran oleh Allah sudah dikatakan bahwa anak dengan harta itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpisah. Tinggal ayat pila kepalausna 30 dalam triliun aduh sadayana. Sampai kemarin ya ada salah satu selebritis yang diwawancarai oleh salah satu buat televisi dunia, adanya ditaruh sulam-sulam. Ieu pohak pohok bahna atos naseur. Karena apa? Karena dia kemudian kaget. Kenapa? Karena semua hartanya habis itu. 38 triliun satu pilar, itu ada yang pilar harganya ratusan miliar. Itu sangat luar biasa. Makanya kata Imam Ghazali mengatakan wala ataupun ibu bapak wala yaqidu qalbaka fil mali fa innahu jahid. Ibu bapak lamun harta kamu diteung dina hate naon sababna? Lamun leungit sok nyeri hate. Ya, lamun panaosan gereja tinggalnya panaosan anak senal. Begitu kuwi senalna leungit apa kedua nyeri hate? Da mana senalna diteung dina hate. Maka lamun gaduh mobil teuing di garasi, lamun gaduh motor teuing di garasi. Kayak gimana mobil sareng motor na ical anu nyerina garasi sakitu kan. Kenapa? Karena dalam keterangan begitu. Wala yaqidu qalbaka fil mali fa innahu jahid. Kalau Anda itu kemudian menjadikan bahwa harta Anda itu kemudian disimpan di hati, maka suatu saat itu akan habis di luar prediksi. Dugikeun ka ayeuna atuh CF 117 juta galon kanggo maehan caheuleuh nu aya di Amerika.
galon, 117 juta galon. Koset ayeuna teh digacak parun-parun kene. Karena apa? Hampir semuanya mau menangis, semuanya menangis Pak. Kenapa? Karena disimpan di dia. Nah gitu. Maka harta mah disimpan di dia, simpan di tempatna sok loba di hate. Lamun ibu kanu caroke komitmen di hate, di mana leuwih sok di hate. Ya, simpan di mana? Simpan di atau di Allah. Kenapa? Ketika ada masalah, tidak ada masalah dengan hati kita. Lalu kemudian kita punya anak sama, kenapa? Seluruh yang disimpan di hati, kalau ternyata itu kemudian suatu saat atau suatu saat jahit, maka dia itu akan hilang dan itu akan sakit hati. Makanya harta itu akan menjadi budakan manusia, akan menjadi kejaran manusia, tetapi tidak akan lebih dari anak-anak yang ada di kita. Maka kalau ambil karena Amerika, lamun amangku ke Eropa, kita harus tahu. Kalau ibu bertemu nantinya dengan teman, kalau kita bertemu dengan teman, kemudian kita di Eropa dan Amerika, yang ditanya apa? Sudah berapa rumah kamu? Sudah berapa? Sudah berapa kemudian anak kamu? Sudah berapa mobil kamu? Itu kalau di Eropa begitu pertanyaannya. Tapi lalu di Arab, mas hadis pertanyaan yang ditanya itu adalah jumlah istri. Karena berbeda-beda, tiap negara berbeda-beda. Kalau ada teman, ini bertemu dengan teman lagi, itu kalau dia laki-laki ditanya gimana? Kami jauh, berapa istrimu? Tapi kalau perempuan itu ditanya istri yang berapa kamu? Tapi emang di Arab, di Timur Tengah, mata benten. Tapi kalau di Indonesia, lalu pernah dengan rencana ditaruh naon? Apa? Kalau sabari itu sudah murah kali itunya. Ya, kalau kemudian dia tanya, kalau anaknya sudah besar dan ditanya apa lagi? Cucu, kenapa? Karena di Indonesia menganut sistemnya bukan seperti orang Barat, bukan seperti Jawa, tapi kita menganut sistem Indonesia. Jadi di Indonesia namun loba budak, loba rezeki itu. Maka sepuh kapuh putra nanti sabari itu 18, 15, dan alhamdulillah dilahirkan. Kurang kali air tinggal budak 2, 3 tinggal. Padahal kamu cuma 18 murah kali teh 15, tapi ternyata mereka rata-rata hidupnya apa? Tenang. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa banyak anak banyak air. Murah kali tinggal punya. Kerek dua baiknya sendiri. Milius sama budak. Padahal budak teman terlihat. Jadi nuliat ke siapa? Ibunya, bapaknya, anaknya tidak ada masalah. Lalu kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Ini problemnya. Ternyata di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Maka bapak-bapak ibu-ibu kuncinya, ini kuncinya ya, agar anak kita kemudian soleh, nurut, maka sahur Allah ayat itu caranya. Ya. Jadi bulan kalimat kalau lepas dulu, kalau anak lepas dari 3, bapak-bapak ibu-ibu nanti akan mengalami anak banyak melawan kepada orang tuanya. Anak banyak melawan kepada apa? Kepada gurunya. Dan anak ibu bapak akan bermasalah dalam kehidupannya. Jadi namun ibu bapak kan ulang kali tolong tilu poin. So kira-kira gaduh murang kali punya. Nah murang kali nanti tinggal beres, murang kali mungkin duduknya keju. Bahkan itu terus malah beres-beres terus budak. Budak teh ngawinkeun urang kali teh nya terus budak. Kita bakal dititipan hiju yang lebih loba. Ya, saya punya anak betul. Saya punya anak 5, kemudian cucu 4. Eta teh beres ngawinkeun teh jual asna moal ngurus deui aspek teh hiju disuturkeun. Karena apa? Karena tidak akan lepas kita itu dari anak. Makanya tidak boleh anak lepas dari 3 poin. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin anak itu soleh, saya yakin itu. Apalagi sekarang banyak anak yang tidak nurut. Seueur urang kali untuk betah di bumi, ayeuna mah. Urang kali teh tinggal di komoda teh di mana we ayeuna mah. Ketika dia sudah disiapkan kasur, tapi ternyata dia tidak apa? Tidak betah di dalam rumahnya. Karena kalau anak dia itu dilepaskan dari 3 hal, maka dia biasanya akan bermasalah. Yang pertama, innal ladina yajnuna kitaballah. Murang kali mah ulah ulah liren maca Quran. Sok butuh, lalu ibu murang kali bapak gimana wae, lalu dia tanya udah baca Quran belum hari ini. Kenapa? Karena kalau dia membaca Quran maka dijaga oleh Allah. Dan dia kalau dipasih tiap hari bapak ibu, dia tidak lepas dari Quran. Anak-anaknya bakal bagus. Tapi biasanya orang lamun menaruskan orang kali teh lain Quran. Anak kalau ditanya oleh kita sebetulnya bukan Quran, tapi anak kalau ditanya oleh kita adalah pelajaran
Ibu, bapak, lamun gaduh kurang kali rantingna awon tong dicarekan. Namun sababna budak merantingna awon, budak tidak dibelekkan harus diberikan potensi. Kenapa? Karena dia itu apa? Dia itu belajar sudah hebat. Cuma yang menjadi masalah, yang bermasalah itu adalah ibunya dan bapaknya. Dan kurang kali pun tidak ada masalah. Makanya anak yang pertama apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. Dia tidak boleh dia itu apa? Dia tidak boleh dia itu meninggalkan Al-Quran. Setiap hari harus baca Quran itu. Maka kurang kali dilanjutkan baca Quran soleh tidak lebih. Ya, maaf ya, saya tidak menerangkan dalil. Anak saya itu tidak sekolah yang nomor pertama, tapi dia bisa pegang pesantren. Ya, anak saya nomor 2, kemudian nomor 3. Kenapa? Karena saya ajarkan itu. Walaupun kemudian tidak sampai sekolah, mana tuh? Simkulima pun anak nomor 5, kalau sekuli hari sekolah. Tapi alhamdulillah, kenapa? Karena saya tidak menjamin anak sekolah bisa soleh dan membagi anak bakal soleh. Karena itu sekolahnya. Nah, tuh kamari ada maranggan dan mana? Saya sekolah itu teh. Tapi ternyata dia menjatuhkan dirinya kemana? Kelak atau dari lantai 8. Akhirnya anak itu meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak siap. Maka kurang kali kemarin hiji. Nah, terkenyekan untuk baca Quran. Bu, sakit saya ketemu sendiri. Ibunya kopinya kita usah kita kalau murah kali itu kalau murah kali selalu sepuluh. Ibu ke sami ulah baca Quran. Kenapa? Karena kalau anak tidak baca Quran, orang tua tidak baca Quran itu akan nyalur kepada anak. Apalagi ibu itu lebih kuat tuh. Kenapa? Karena 75% energi ibu kamu orang kali. Itu yang paling pokok. Sadinten saya lebih alif lam mim tutup sakit tuh. Ini macam ini dari kita mulai babi udah minum takdir tutup deh teh sadinten saya sok cobian 60 tahunan insyaallah. Ya, tapi anak kita itu akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Rata-rata anak-anak kita beli apa? Ketika dia itu dibagi baca Quran, itu kemudian dia apa? Kan baik sih atau kudu apa Quran, tapi penting pelajaran itu saja sebenarnya apa? Karena saya yakin ibu-ibu bapak-bapak rezeki bukan diatur dari sekolah, tapi rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau milarian rezeki masalah jeung mudah ayam. Lamun hayam diudag-udag sok lupa, lamun hayam diparaban sok ngayung gitu. Jadi murang kali ngaragapi rezekina kana beungan kumaha kawas ulah-ulah kawas mudah ayam. Tapi kudu mah hayam kadang diparaban ge ngayung. Ayam kana suruh salah tadi sok ibu tinggalnya, jadi itu kan seueur manuknya, seueur japati. Eta teh japati teh lamun ngayung kumaha dialun teh bukan gitu. Dialun teh tinggal kaca. Kita kalau ngayung tah eta mun urang kali hayang gampil rezekina, ibu bapak kedah biasa ngamuk ulah meuli-uli. Tah main mah sekolah gitu. Diudah-udah lebih getah kumaha sampai pada akhirnya tidak mendapatkan sesuatu. Di ditu mah teu murang kajal kita bulan keler di masjidnya. Siga malas tapi ternyata bantuin di urang siga nu 1000 tapi teu bantu duit. Padahal di ditu mah ada oleh ya syukuran kali dan sepuh-sepuhna teh kana pasti mati. Kalau apa? Karena dia tahu bahwa apa? Rezeki itu ada di mana. Maka itu kalau lewat apa ya? Kalau lewat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu suara Al-Quran, Masjidil Aqsa, suara Al-Quran tidak pernah berhenti 24 jam. Terus dia itu, kalaupun berhenti karena sholat atau azan, ketika tidak sholat dan ada terus ayat Quran berhubungan karena apa? Karena di dalam Al-Quran kurang lebih ada 4.000 kalimat Allah disebut oleh Allah. Maka kalau kurang kali terlepas bersangkutan maka dijaga Allah. So insya Allah. Dan bapak-bapak ibu-ibu, saya sudah bikin riset dengan seorang dokter. Dia mengatakan, Pak Ustaz, murah kali ayeuna mun pinter kungadi dengan mereka Quran minimal satu halaman. Itu anak-anak pinter. Ini sangat luar biasa. Malahan di Malaysia kalau kamu murah kali istri, lalu belum pinter ya kita kalau bawa kutu. Jadi kalau murah kali istri sedang kutu sok pinter. Itu ada risetnya. Kenapa? Karena kalau kepala perempuan banyak itu artinya apa? Itu banyak protein, itu banyak vitamin di dalam kepalanya. Maka kalau murah kali sedang itu ada mau isi sok pinter. Maka kalau murah kali ada gelap, akan itu aja sobian. Nah, kenapa? Karena manusia itu kan cara berpikirnya adalah apa? Bagaimana dia mengembangkannya.
kurang kali bakal soleh bakal bagus, tapi waktu kurang kali itu terus lirik bapak baca Quran tinggal dia akan apa? Dia akan lingas dan anak itu sulit diarahkan karena apa? Karena sekarang sudah masaknya namanya digital. Ini yang disebut dengan genial alpha. Satu kurang kali terus dia terbiasa lesot dia. Kenapa? Kalau bujang-bujang kurang kali anu terus dewasa. Oh, dia ayeuna terus biasa lesot dia. Kenapa? Karena sekarang disebutnya gen alpha. Jadi anak-anak tidak bisa lepas dari itu. Tapi udah sok nyarekan kurang kali teh. Saya nyongok HP bener padahal udah kamu sekolah udah HP teh. Ibu nama disuruh HP teh. Sebetulnya yang paling banyak bawa HP bukan anak sebetulnya siapa? Ibunya sebetulnya dengan bapaknya. Anak-anak itu kalau pulang sekolah seperti itu. Dua, nih, namun kurang kali ibu bapak minum tabir bukan dua apa? Wa aqamus sholat. Maka dia tidak boleh melepaskan sholat dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kamu kurang kali aku bisa menjualan sholat bahasanya kemana? Dulu kalau orang tua suruh sholat bahasanya apa? Allah. Allah belajar. Kenapa dulu bahasanya Allah? Kenapa? Karena sholat itulah gambaran dari Allah. Jadi dari mulai takbir sampai dia sujud itu semuanya ibu bapak gerakannya adalah gerakan Allah. Apalagi kalau anak bermasalah bu, kalau sudah satu meninggalkan, kalau anak itu bangun ibunya kesiangan, itu anak pasti banyak masalah itu. Maka kurang kali hiji bobo ulang ngite, buka dua buka ulah siang teuing. Sabab seueur kurang kali yang bermasalah teh hiji diantaranya buka bobo kasihangan. Dan ternyata maaf ya, anak-anak yang sering kesiangan bangun tidur itu suka gede amat. Nonton kita lagi emosional kurang kali itu nurugahna kasihangan lainnya. Makanya nanti ibu bapak ketika anak itu bangun tidurnya pada waktu bangun tidurnya subuh, nah itu bagus pada anak. Yang terakhir kalau kurang kali dari lembaga juga subuhnya kalau kasihangan. Tak sepuh aku teman bagian dia. Omas tinggal ulah kaberangan di bulan subuh bisi lain jikina tapi dengan ayam kayak teteh kapukur. Namun kita karena subuh itu kaitan dengan komunikasi dan subuh itu kaitan dengan apa? Dengan rezeki. Maka kurang kali kalau sok kasihangan kayak teteh hiji gede amat, bukan dua sok malas. Jam berapa Ustaz rata-rata? Anak-anak tidak boleh lebih tidur dari jam 11. Dia tidak boleh tidur dari jam 11. Ketika anak kemudian apa? Karena apa? Karena subuh ibu berkaitan dengan apa Pak? Nah, paru-paru. Ya, di sini akan apa? Di sini berkaitan dengan apa? Dengan organ paru-paru. Makanya kalau orang bangun subuh, maka paru-parunya bakal bagus. Dan anak kalau bangun subuh itu bagus ke paru-paru. Dan paru-paru membawa ke komunikasi kadieunan. Bukan kali itu anu susah nyarios eta teh di antara terapi teh yaitu terapi paru-paru disebutnya speed delay. Jadi aya bulan kali menuju sesat dari eta teh udah subuh. Maka kalau orang udah subuh ngomong senang ngomong deui. Urang menggugah urang kali teh tinggal setengah opat begitu. Neng bobokeun deui cenah karunya udah teh subuh kene. Jadi nyusai jeung ibuna. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak bakal biasa dia bangun kesiangan. Kenapa? Karena anak yang bermasalah rata-rata satu dia bangun kesiangan. Yang kedua anak bermasalah kalau sudah di zaman lama itu bermasalah itu anak. Maka kurang kali hiji ulah di zaman, dua ulah kaberangan buka bobo. Lamun kasihangan sholat subuh itu akan bermasalah di anak. Dan itu berkaitan dengan apa? Komunikasi dan rezeki manusia. Jadi yang pertama sholat subuh. Tuh ya. Sholat naon kamu di dia tinggal. Oke, ayam warna bukan luar, tidak paru-paru tinggal. Warnanya biru muda. Kalau biru muda kaitan dengan energi, ada semangat. Maka kalau kaberangan, tinggal bagi manu hampang. Kalau tinggal manu geleper, hampang, liber lagi. Nah bagi manu macan kantos buka bobo kaberangan. Can ayam manu buka bobona, dia itu jam 7 isu-isu taranya. Can kantos tinggal ayam manu didisik jam 8. Justru aku kaberangan anu gabung manu tukang manu kaberangan hari manu nama subuh. Makanya dulu orang ada dulu ayam jam berapa kalau ayam berkokok? Ayam itu berkokok jam 2, setengah 3. Makanya maaf Pak, ayam bulu itu kok tidak pernah mati kecuali 2 Pak. Kenapa? Satu, dia biasanya mati karena tua. Yang kedua adalah apa? Dia mati karena disembelih. Nah, bagaimana?
pernah disembelih. Kenapa? Karena dia sering bangun lebih dulu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Itulah bedanya. Makanya sekarang banyak anak yang gagal ginjal, ada yang sudah dibebas jantungnya, dan kemudian banyak anak yang hiper karena dari tidur yang sering kan bermasalah. Salah satunya adalah apa? Anak-anak tidur jam 2, setengah tidur, pasti rudet bu lamun juga lamun bobok model itu. Nanti dia bangun, tidak akan bangun. Itu yang pertama. Jadi ternyata sholat bagi anak dan bagi kita itu bukan urusan dengan apa? Itu urusan dengan kehidupan kita. Ya, nomor 2, kadang-kadang tinggal kayak bapak-bapak menjalan galon 18 meter diriwil sahibna 20 galon hari tempo sholat gak jadi amal. Pak aku sholat gelas sudah nyari awal hari tunggal galon udah jadi awal hari tinggal hari sholat takbir jadi awal padahal aku ngaku di kita makanya pertama namun kurang kali kalau saya begini ibu bapak perhatikan sholat sunnahnya. 2, lohor sareng naon jantung warnanya kuning tuh iya jariknya tapi tinggal apa ini jarik yang kaitan dengan jantung. Kalau yang tadi kemudian apa ini paru-paru maka jari tinggal kapungkur lamun gaduh paru-paru karena tinggal karena di USG karena di laboratorium karena di ronsen kapungkur tinggal jempol nomor gina dan sepuh kapungkur terang lamun jari jempol bermasalah paru-parunya bermasalah karena dulu tidak ada laboratorium, dulu tidak ada USG, dulu tidak ada apa, tidak ada ronsen, tapi tinggal di dia lamun jantung, lamun paru-paru bermasalah, kata miskin jempol, di dia, tinggal ya jempol ulang kali tinggal, lamun bermasalah, paru-paru bermasalah, maka kan sok bobotna kawinakeun, gugah bobotna sok sia, si paru-parunya sok hejo di dia, dia jempol, kata wis hejo di dia, teh murah kali berarti sok bobo kawinakeun. Lamun ieu jantung, lamun ieu nami, tinggal, teh jantung, teh sholat naon, lohor. Tuh, tinggal, tidak jantung mati ieu bengkok, ieu terima, gitu ya. Dan dia biasanya ada gangguan di jantung, dan itu warnanya kuning katanya apa? Duhur bagaimana salahnya? Istirahat. Maka ini sebenarnya turun pada duhur. Nomor 5 jantungnya diporsir, serangan jantung rata-rata terjadi duhur begitu. Maka kurang kali tinggal lamun capek tinggal, kalau diwarna istirahat. Ayeuna tinggal kurang kali tinggal apa? Bapak-bapak kadang-kadang dia terus kenapa? Karena ini makanya ngaji wayakin mah turuh wayakin mah. Bagi karena jantung istirahat, ninggalin ustaz teh bodas koneng bideu. Nomor kita margi roki kieu hadir kan jantung mah hadir. Jadi kalau teh ustaz teh bodas koneng jo leungit. Mumun batak ibu bapak lamun ngaos yakin doanya kenging bismika Allahumma aya. Nomor kita inilah orang penolong ustaz teh kenging nahan tilu hiji tulu teh kenging. Oke bakal ada tenang bakal raksasa kota. Lamun ibu tulu teh kenging nahan aya nolong ustaz teh kenging. Aku tinggal ngadoa we bismika Allahumma aya. Dua teh kenging nahan dua lapar. Kalau lapar tidak boleh ditahan. Kalau lapar ditahan akan bermasalah di pencernaan. Tidak boleh lapar ditahan. Dan ibu bapak harus tahu. Ini ibu tinggal jantung kaitan dengan maka sholat duhur 4 rakaatnya. Sholat duhur 4 rakaat, qoblana ayat, ba'dana ayat. Kenapa? Karena dia harus istirahat. Begitu sholat duhur kemudian tidur itu jantungnya begitu. Maka kurang kali ada perhatikan sholat duhur kaitan sareng jantung. Dia katilu tinggal asar sareng kan. Di luar sana orang limpah dari limpah kasar kasar maka suruh satu untuk turunan. Nah dua untuk kayak bogor biji pada asar dua pada subuh pada asar kaitan dengan apa itu limpah kaitan dengan apa limpah dia kaitan dengan apa empedu maka kapungkur lalu ayat bobo pada asar limpah
jajan kalau barangkali kamu pada mati mungkin saja maka kalau kayak apapun pada mati paling bagus. Kenapa? Kalau pada asal itu langsung saja. Kenapa? Karena otak manusia pada wajib atau pada asal itu dalam keadaan dia korek dan nah aku mengawas pada asal enak ya. Pada asal mau tapi langsung tahu saya hanya sidang punya karena otaknya sudah berbeda ketika dari pada asal. Ustaz aku juga pada subuh nanti sama mereka pada lomor mereka pada asal mereka kamu pada maghrib pada isya mas kamu iraha sampai kapanpun akan tidak akan apa. Kenapa? Karena ini ibu kita tuh yang naik deh lomor maghrib kaitan dengan apa? Ginjal berkaitan dengan apa? Warnanya apa? Warnanya adalah apa? Dia berwarna nila. Artinya apa? Anak berurusan dengan apa? Dengan setan. Bukan mungkin. Tekenya budak kulim pada maghrib. Kenapa? Dia belum puncak. Ibu tinggal. Ibu meninggal bapak. Iklan atau paling siap setelah maghrib. Iklan paling mahal itu di televisi. Kalau ibu bapak nonton televisi itu iklan dan berapapun apa acara yang paling hebat itu paling lama apa? Itu paling ramai itu adalah maghrib dan iklannya 30 detik 1 miliar. Kalau bulan Ramadan biasanya usah dibayar paling mahal di TV jam seberapa? Pada maghrib no mari jadi kadang-kadang ada maghrib. Kadang-kadang ada itu maghrib pada buka. Makanya nonton semua. Begitu dia masuk ada itu iklan paling mahal. Dan Rasul hebat mengajarkan kepada kita, namun budak sayang budak mau tinggal di sholat maghrib. Nah, ibu nak namun murah kali nabau, bapak nak namun murah kali nabau. Kedasir doa Robbi habli minasolihin dina waktu sholat maghrib. Dina waktu sholat maghrib. Ibu tinggal budak murah kali ngeloba masalah. So budak ibu ngadoa dina waktu sholat maghrib. Insya Allah budak Robbi habli minasolihin, Robbi habli minasolihin. Begitu aja. Udah enteng aku udah berat mana terus bermasalah baru berat sekarang. Anak masih bisa diarahkan oleh kita. Makanya anak tidak boleh dia itu meninggalkan sholat maghrib karena apa? Karena berkaitan dengan itu. Ide sholat naon? Isya. Isya salat naon? Warna merah. Dan isya berkaitan dengan liper. Berarti kalau liper berkaitan dengan apa? Itu berarti bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh orang berpikir lebih kuat di badan. Jangan pada isyarat kadang rileks, kenging, kerung, pasea, kenging isyarat, kenging karena liper capek. Bola mulai pasea, dia caroge pada isyarat ini bobo. Nomor kita kasih nak bobo, lalu kasih nak bobo, ente karekam sadayana. Kenapa? Karena acting emosi yang terbawa ketika tidur itu bakalan budak dari kawan tidur. Maka barangkali supaya kehampangan tengah bunyinya, anjingnya paling pas gemet pas SMP, kehampangannya barangkali itu karena dia mau tidur banyak masalah. Bukan karena apa, dia mau tidur banyak masalah dan itu flatnya jadi logo. Dia masih barangkali kehampanan. Padahal dia usianya sudah apa? Sudah ada. Kenapa dia kencing? Katanya klepna muntah gitu. Klepna muntah. Lalu tiap muka dengan si urang kali teh seueur kasieun bade bobo. Maka kalau urang kali aya PR, ku ibu kerjakeun PR karena budak bahagia. Ya. Ade aya PR teh aya sabaraha halaman 5 halaman. Kan dia sudah ku ibu dikerjakeun. Ku ibu kerjakeun si budak teh bobo kutibrak budak kali teh. Tapi kalau dia kemudian PR-nya belum dilakukan, belum diisi, si anak bakal bermasalah nanti ke depannya. Makanya mau tidur harus Rasulullah mengibadah bobo teh gimana? Dia selalu meminta maaf kepada keluarganya dan termasuk kepada anak-anak. Ibu, bapak, eta anu nomor 2 kurang kali ulah nentukeun sholat kan nyambungnya. Namun sholatnya beres hidupnya. Namun sholatnya rusak hidupnya. Itu begitu. Nomor 3
Murang kali kalau diajarkan nabung, mun budak diajarkan nabung, sok gede amat. Dan ini bukan manusia nabung. Murang kali diajarkan nabung, sok gede amat. Murang kali mah ajarkan senal seger sodako. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniya. Murang kali mah ajarkan sodako hanya nabung. Adek, Pakni katanya banyak nabung makanan kaya anu kandung anu sampai sodako. Dan ternyata sedekah bagi anak apa? Jajan. Awas, lamun budak loba jajan kata teh loba sodako. Makanya kalau anak jajan, ibu jangan kesal. Kalau anak kemudian apa dia itu banyak jajan, itu banyak sedekah. Kau ingat, ayat ini saran begitu. Begitu tidak ada kalau anak itu bapak beli, dia bahagia karena dia sudah bersedekah. Karena sedekah yang paling ringan itu adalah apa? Jajan. Maka ibu lah memberi pahala, saya mungkin jajan, gitu. Lalu yang serengge, bagi ibu lupa jajan, kita lupa soda. Ibu lagi pada nyawas tiba-tiba anak lupa. Kalau dia ingin sesuatu, dia itu selalu rewel. Beli, kemudian dibelikan oleh kita, anak bahagia. Dan lebih bahagia lagi apa? Apabila mainan yang dibelikan oleh kita lalu dirusak oleh anak, si anak bakal bahagia luar biasa. Jadi lalu neser balon, lalu balonnya ditulis, ternyata si tidak bahagia. Ibu kabayang, neser balon 5 bulan begitu-begitu. Kumaha ke tukang balon, berarti mau panjang-panjang. Dan anak bahagia kalau dia beli mainan dirusak, itu bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan anak itu ketika dia beli mainan itu dirusak. Maka 3 ini tidak boleh lepas dari anak. Kalau ingin bagi, kamu bayar sore. Lupa hiji, tekenya direm naon. Lupa 2, tong direm sholat. Lupa 3, tong direm sholat. Naon sholat sholat? Ya. Ini liur ya jajan lain, budaknya liur. Budak lain mau bahagia, kata ya. Maka dari 3 ini Rasul mengajarkan kepada kita 3 boleh ibu mintalah doa kepada 3 orang bapak agar doa-doa kita dijawab. Pertama kepada anak kecil, barangkali disuruhnya doa. Tuh tinggal doa mungkin ibu suruhkan doa nanya, kalau ibu sudah doa orang kali dijawab doa. Kenapa? Karena anak seperti ini belum punya dosa. Dan gak dosa saat berpikir kurang-kurangnya bisa kena ayat dosa, kurang kali kata ayat dosa, tinggal kalau kurang disuruhkan doanya dijawab. Makanya maaf ya, saya kalau sering minta doa pada anak. Kenapa? Karena saya tidak mungkin, ibu juga tidak mungkin, bapak tidak mungkin. Doa kita dijawab oleh Allah 100%, tapi doa murah kali dijawab Allah. Maka kurang kayak murah kali itu seperti dia, diusap masakannya. Kenapa? Wausah sahu yalik koluna. Dikira itu tadi murah kali diusap masakannya, tadi disuruh dia doa anak sok dia. Namun terjawab doa Allah. Kenapa? Karena 3 manusia yang doanya tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah. Satu adalah anak kecil. Kurang kali hidup dia tuh disuruhkan padanya. Hidup dede, doain bundanya, dede doain begitu. Dan doa anak itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 siapa? Yang doanya tidak ditolak, yang sakit. Lalu ayat itu tidak surga doa. Saya sudah akan doa termukul. Aku tidak mau tidak ada dijawab. Makanya kalau kurang kali ayat itu tidak doakan. Juhudkan doa. Kenapa? Karena dia dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, kadang-kadang yang dalam anak kecil, kurang kali sudah doanya, kalau dibawa dengan kurang kali dibawa itu nyari anu saya kalau sadar anak-anak. Ya, soleh, bagus, pintar,
minta doa kepada orang yang dia sedang ridho. Itu doa yang dijawab. Dan terakhir di sini ibu nasihati anak 3 waktu. Nah, barangkali ganti. Kalau nasihatan barangkali tujuh dia sok nalawan. Ya, tujuh dia barangkali nasihatan sok nalawan. Hiji, nasihati anak lagi tidur, maka dia tidak akan mau. Beberapa kali dinasihatkan ibu cicik mana ibu bapak carios ansor dan tapi itu masuk semuanya, itu masuk ke otaknya, tidak akan ada yang membantah. Kenapa? Karena anak sedang berada di gelombang terkait otaknya, dan begitu kita nasihati dia akan masuk ke dalam, dan itu bisa praktekkan ke suami. Kalau suami lagi tidur, ibu ada bosan belakang itu, kayak belakang tadi nomor kita apa mah belakang sama ada kalau ada anak mau kita kasih tahu ya jangan sebelah kiri, karena kalau sebelah kiri tidak akan masuk, kalau sebelah kanan masuk. Ada kan yang anak yang anak paling kanan pinter sorenya mau pakai kita nyerahkan belah kiri kanan dede, tapi kalau kita kemudian sebelah kanan itu masuk semuanya, termasuk suami lagi itu langsung itu dari sore. Barangkali menuju tulang mata kamu umat buatnya di bertekir kemimpunan anu di kamu barangkali si kurang ada syarat yang lagi mari itu dibuat masih barangkali menurut sadayana tidak apa-apa. Jangan nasihati anak sembarangan karena anak akan berlawan dari apa yang dinasihatkan oleh kita kepada mereka. Jadi ibu bapak lakukan itu, insya Allah anak-anak kita akan soleh dan soleha. Kali lagi ya, tidak boleh lepas dari ini 3. 1, tidak boleh lepas baca Quran, tidak boleh lepas sholat, tidak boleh lepas dia bersedekah. Yang kedua, anak dia dinasihati dalam keadaan 1 tidur, yang kedua dia lain-lain tidur, yang ketiga dia tadi lakukan ini, walaupun ini seperti enteng, ibu bapak lihat nanti perkembangan anak kita, insya Allah masyarakat di sini anak-anaknya soleh dan solehah. Ya, usah didorong saja entengnya, cing paling cing cerdas, ada milik, dan yang paling pokok anak bapak ibu akan memberikan kontribusi terbaik untuk kita yaumul kiamat dan akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Nah, ini bekal dari saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ibu bapak sehat, ya, panjang suara, dan tidak lepas kita selalu berterima kasih kepada Allah karena ternyata Allah masih menjaga harta kita, keluarga kita, dan Allah masih menjaga iman kita semua. Saya tutup pertemuan ini, mudah-mudahan ibu bapak bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
minahum harafna innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.